Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Beberapa waktu terakhir ini saya mengikuti tayangan-tayangan yang entah bagaimana bisa muncul di beranda YouTube saya, berisi perdebatan-perdebatan, berisi tanya jawab diskusi yang ujung-ujungnya juga menertawakan dan melecehkan keimanan kita sebagai orang beriman Kristiani, Katolik. Ada banyak figur-figur di sana yang bisa Anda temukan dan Anda saksikan di YouTube. Para mualaf yang dikesankan cerdas, lalu kemudian hasil dari pindah agama itu justru mengobok-obok seperti itu atau melecehkan kekristenan, kekatolikan. Bahkan ada tanggapan juga dari pihak atau dari 1-2 orang Kristen yang menantang untuk berdebat. Ya, bagi saya ini hal-hal yang aneh dan mungkin baik untuk ditanggapi begitu. Saya sebenarnya tidak mau masuk terlalu jauh dalam ritme beriman yang model seperti ini, tetapi saya merasa juga perlu untuk berbagi apa yang saya pikirkan, apa yang mungkin juga perlu dipikirkan oleh banyak orang, baik oleh teman-teman sesama Kristiani, sesama Katolik, maupun teman-teman Islam. Saudara-saudaraku, banyak dari kita itu sebenarnya tidak berpikir atau mungkin malas berpikir bahwa agama itu terbentuk dari akar sejarah, dari akar sosial, budaya, pendidikan, keyakinan yang berbeda-beda. Ya, kultur terbentuknya sebuah agama itu sudah akan membentuk bingkai yang sangat berbeda bagi sebuah institusi agama. Dan perbedaan itu sangat signifikan. Islam dan Kristen, Katolik, sekalipun ada penamaan-penamaan yang terkesan atau terlihat serupa, tetapi makna dan artinya sangat-sangat berbeda. Ada penamaan-penamaan yang sejenis, misalnya Islam dan Kristen, Katolik, sama-sama disebut agama, sama-sama memiliki ibadahnya. Ada kitab sucinya, juga menyebut Allah dengan sebutan yang sama. Tetapi itu tidak berarti bahwa semua itu memiliki keserupaan makna dan keserupaan arti. Banyak dari kita berpikir itu semua sama saja, sehingga cara memikirkan Islam dan cara memikirkan Kristen itu memakai pola pikir yang sama. Itu tidak bisa seperti itu. Ya. Cara berpikir orang Islam tentang Al-Quran sebagai kitab suci misalnya, tidak sama dengan cara berpikir orang Kristen Katolik tentang Alkitab sebagai kitab suci. Baru pada level ini saja sudah sangat berbeda. Kalau orang Islam mengatakan Al-Quran sebagai kitab suci, dan orang Kristen menyebut Alkitab sebagai kitab suci, sama-sama kitab suci, tetapi apa yang disebut atau dinyatakan sebagai suci itu sama sekali berbeda pengertiannya. Ini yang bagi saya harus kita sama-sama sepakat di sini. Kalau tidak, ruang sosial media kita hanya penuh dengan caci maki, mengolok, usaha mempertahankan membela diri, dan akhirnya justru menjadi sebuah lelucon. Al-Quran sebagai kitab suci bagi orang Islam dipahami sebagai pembentuk cikal bakal lahirnya agama Islam. Setidaknya itu yang saya ketahui. Tanpa Al-Quran misalnya, tidak ada Islam sebagai sebuah agama. Ya. Jadi, Islam dan Al-Quran tidak bisa dipisahkan. Itu dalam perspektif teman-teman kita yang Muslim. Al-Quran ada lebih dahulu, baru kemudian melahirkan agama Islam.
Dan Al-Quran, sejauh yang saya ketahui, diyakini sebagai memang demikian adanya, terbentuk sudah seperti itu, titik dan komanya demikian dari langit atau dari Allah, tidak terubahkan. Disebut suci karena memang langsung turun dari Allah. Tanpa Al-Quran tidak ada Islam, ini final. Dan saudara-saudari lihat, ini berbeda sekali dengan konsep kitab suci di dalam kekristenan, di dalam kekatolikan. Iman Kristiani itu mendahului adanya Alkitab. Saya beri tanda kurung di sini, Perjanjian Baru. Ya. Kalau kita sekarang memiliki kitab suci yang kita sebut dengan Alkitab, ya, itu munculnya belakangan. Yang lebih dulu ada adalah iman akan Yesus Kristus. Iman akan Yesus Kristus itu mendahului, lalu kemudian barulah muncul kitab suci sebagai bentuk peneguhan atas pewartaan iman Yesus Kristus itu. Iman Kristiani itu jauh mendahului terbentuknya atau hadirnya tulisan-tulisan dalam Perjanjian Baru. Pokok iman Kristiani itu bukan dari buku. Jadi orang Kristen perdana itu beriman akan Yesus. Itu bukan dari buku atau dari tulisan, tetapi dari pribadi, yaitu Yesus Kristus, yang diwartakan oleh para muridnya. Jadi pewartaan itu mendahului terbentuknya tulisan. Alkitab dan Al-Quran sama-sama disebut kitab suci, tetapi berbeda dari segi pengertiannya tentang apa arti suci itu. Al-Quran disebut suci karena diberikan langsung oleh Allah. Demikian yang diimani oleh orang Islam. Sedangkan Alkitab, Perjanjian Baru secara khusus, disebut kitab suci sebab merupakan warisan iman dari jemaat perdana tentang Yesus Kristus. Lihat, berbeda sekali. Pewartaan awalnya tentang Yesus itu dibuat secara lisan atau dari mulut. Belum ada tulisan, belum ada kitab suci, belum ada Alkitab seperti yang kita miliki sekarang. Karena yang diwartakan adalah pribadi, yaitu Yesus Kristus. Lambat laun itu berkembang menjadi pewartaan dalam bentuk tulisan. Itulah menjadi cikal bakal nanti kita mengenal ada yang disebut Alkitab, ada kitab-kitab Perjanjian Baru. Munculnya tulisan-tulisan seperti sastra Injil, ada tulisan kisah para rasul, ada tulisan surat-surat dari Paulus, dan surat-surat yang disebut dengan surat-surat Katolik. Itu bagian dari upaya pewartaan iman akan Yesus Kristus secara tulisan. Ini. Sampai pada titik ini saya berharap kita menjadi paham. Ya. Mau berdebat tentang Al-Quran dan Alkitab sebagai kitab suci, itu tidak akan ketemu. Yang satu bilang ini palsu, yang ini bilang ditambahkan, ini dipalsukan. Perspektif kita untuk melihat apa itu kitab suci saja sudah berbeda. Mengapa kita harus berdebat tentang isinya? Saya seringkali merasa lelah, ya, secara pribadi dengan hal-hal seperti itu. Mengapa kebodohan iman ini terus-menerus lestari? Pertanyaannya, mengapa tulisan-tulisan itu kemudian disebut kitab suci atau disebut suci? Karena searah dengan iman rasuli atau iman para rasul. Iman yang sudah terbentuk itu tidak boleh diubah. Dan kalau ada tulisan yang mendukung atau memberi bingkai yang lebih jelas pada pewartaan lisan dari para rasul dan pengganti-penggantinya tentang iman akan Yesus Kristus, maka tulisan itu diterima sebagai sumber iman. Diterima sebagai referensi iman. Dijadikan pedoman, pegangan untuk mengimani Yesus Kristus. Dalam perkembangannya,
muncul juga tulisan-tulisan tentang Yesus tetapi tidak sesuai dengan iman rasuli, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para rasul. Ada tulisan-tulisan tentang Yesus tetapi isinya itu bertolak belakang dari apa yang diceritakan oleh para rasul tentang Yesus Kristus. Nah, tulisan-tulisan itu yang dibuang dan dianggap sebagai tidak benar. Nah, ini ya, misalnya ada tulisan bahwa yang disalibkan itu bukan Yesus. Itu tidak diterima oleh komunitas Kristiani perdana karena apa? Karena tulisan itu tidak sesuai dengan apa yang kami terima dari para rasul. Karena saksi dari iman para rasul, iman akan Yesus itu adalah para rasul. Jadi tulisan-tulisan tentang iman harus sesuai, searah, dan mendukung pewartaan iman dari para rasul. Ini. Lalu ada orang bertanya, bagaimana dengan adanya tambahan-tambahan ayat-ayat dalam kitab suci diberi tanda kurung, lalu disebut ini tidak asli? Apakah memang itu berarti palsu? Saudara-saudari, sederhananya saya mau katakan seperti ini. Setiap tulisan itu awalnya ditujukan, atau tulisan entah itu Injil atau surat-surat, itu awalnya ditujukan untuk komunitas tertentu orang beriman Kristiani. Ya, jadi sudah ada komunitas beriman dulu, ya, karena pewartaan dari mulut ke mulut tentang iman akan Yesus sudah terbentuk komunitas. Misalnya ada komunitasnya Rasul Yohanes, ada komunitasnya Paulus, ada komunitasnya Petrus, semacam itu. Ya, ada komunitas-komunitas. Lalu sebuah tulisan itu ditujukan atau lahir dalam komunitas itu. Dan komunitas itu sudah memiliki keyakinan iman akan Yesus Kristus. Ya, sebelum adanya tulisan itu, mereka sudah mengimani Yesus Kristus. Memiliki tradisinya sendiri yang kemudian kita kenal dengan tradisi suci. Ada juga sensus fidelium, cita rasa iman juga sudah berkembang di sana. Jadi keimanan bukan melulu sesuatu yang bisa diretorikakan, tetapi sesuatu yang mereka rasakan dan mereka hidupi, sekalipun mereka tidak menemukan bagaimana ini harus diretorikakan begitu. Ada cita rasa iman yang tak terjelaskan di sana, itu sudah hidup tentang Yesus Kristus. Ya. Yesus Kristus sebagai penyelamatku, penebusku, dan sebagainya. Itu sudah mulai muncul di sana dengan tradisi-tradisi iman yang sudah berkembang. Ketika tulisan itu masuk di dalam komunitas tersebut dan kemudian ada proses penyalinan karena alasan apapun, penggandaan misalnya, maka terselip juga kalimat-kalimat atau yang kita sekarang sebut dengan ayat-ayat yang juga berangkat dari sensus fidelium dan tradisi suci dari komunitas setempat yang bertumbuh saat itu. Bagi komunitas tersebut, ini bukan pemalsuan. Nah ini, mereka tetap memandang ini sebagai referensi iman yang harus dijaga. Dan mereka menambahkan apa yang mereka pahami, apa yang mereka rasakan sebagai sensus fidelium itu. Dan apa yang mereka selama ini telah biasa lakukan sehubungan dengan iman, atau yang kita sebut dengan tradisi suci, itu juga tertambahkan dalam arti tertentu ke dalam tulisan yang sedang disalin itu. Tentu hal ini bukan sekedar main-main, tetapi merupakan kesepakatan bersama sebuah komunitas. Bukan ide 1-2 orang, tetapi sebuah kesepakatan bersama, sebuah komitmen iman. Karena tulisan yang disalin itu kemudian dilestarikan, jadi bukan sebuah permainan atau error belaka. Tidak disebut palsu karena apa? Kebenaran iman yang ditulis di situ itu dijamin sesuai dengan iman rasuli. Inilah yang kita sebut dengan magisterium atau dewan mengajar, ya, yang berhak untuk mengatakan ini
benar iman kita dan ini bukan iman kita. Jadi, tambahan ayat bukan dimengerti sebagai pemalsuan, tetapi sebagai sebuah pembahasaan iman yang bertumbuh saat itu yang diwariskan. Begitu. Oleh teman-teman Muslim disebut pemalsuan karena konsep berpikir tentang kitab suci itu berarti otomatis dari surga, dari Allah. Lalu kalau ada tambahan di sana, maka itulah yang disebut pemalsuan. Cara berpikir ini tidak ada di dalam kekristenan, di dalam kekatolikan. Ya, saya harap teman-teman Kristiani, teman-teman Katolik yang menyaksikan ulasan saya ini memahaminya. Ya, Anda bisa menambahkan, mencari rujukan-rujukan lain tentang informasi ini. Ya. Nah, saudara-saudari, lihat di sini ya, betapa perbedaan itu sangat mencolok antara Kristiani dan Islam. Perbedaannya sangat mencolok antara posisi Al-Quran dan Alkitab sebagai kitab suci. Lantas, masuk akalkah ketika pola pikir tentang Al-Quran sebagai kitab suci dipakai untuk menilai Alkitab sebagai kitab suci? Tentu tidak bisa. Tidak akan ketemu. Umat Kristen, umat Katolik yang tidak pandai membaca ini, saya katakan, yang tidak cakap memahami ini secara utuh, akan terjebak dalam penjelasan-penjelasan aneh dan bingung sendiri. Ya. Karena apa? Memaksa menjelaskan iman Kristen, tapi pakai standar berpikir sebagai orang Islam. Ya, mayoritas Islam di Indonesia itu harus jujur kita katakan mempengaruhi cara berpikir kita sebagai orang beriman, sekalipun agamanya itu Katolik atau Kristen. Maka kita tidak boleh terjebak dalam sistem berpikir agama lain untuk mencermati agama kita. Kalau itu terjadi, ujung-ujungnya apa? Kita akan dikata-katain tidak logis, tidak masuk akal, dan lain-lain. Lebih parah lagi, perdebatan itu justru akan menimbulkan penyimpangan pemahaman, bahkan penyesatan. Ya. Saya harus katakan, orang-orang yang terlibat debat dan sok pintar itu, tapi tidak paham secara utuh iman kita, bagaimana latar belakang sejarah konsep berpikirnya, dan begitu saja menanggapi perdebatan, mereka itu yang bertanggung jawab terhadap begitu banyaknya orang berpindah dari Kristen menjadi Islam. Ya, ini. Jangan menunjukkan arogansi intelektualitas untuk berbicara tentang iman. Itu menjadi sangat miris. Ya. Nanti di akhir video ini saya akan menjelaskan mengapa itu. Tolong disimak sampai tuntas. Saudara-saudari, ini baru tentang kitab suci, belum tentang hal-hal yang lain. Tentang tradisinya, kebiasaan-kebiasaannya, ada ibadahnya, puasa, dan lain-lain. Ya. Sama-sama disebut ibadah, masuk gereja ibadah, masuk masjid ibadah. Tetapi berbeda sekali, bukan hanya tentang praktek, tapi tentang apa itu ibadah. Itu sudah berbeda. Ya. Orang berdebat misalnya, umat Kristen cuma seminggu sekali masuk gereja untuk beribadah. Teman Muslim sehari 5 kali begitu. Saya tidak akan ke sana karena itu pembahasan lain yang panjang lagi juga. Ya. Tapi saya mau katakan intinya adalah jangan menggunakan standar berpikir A untuk mengkaji B, C, D, dan E. Terbaca dalam istilah yang sama, tetapi sangat berbeda. Hanya bagi saya, problemnya sebenarnya terletak pada inferioritas. Ini. Kita berada di tengah mayoritas, dan kita ini minoritas. Sekalipun kita Kristen atau Katolik, tetapi banyak dari kita tanpa sadar terpengaruh cara berpikir Islam dalam menjalankan kehidupan kekristenan dan kekatolikan kita. Nah ini, ya sekali lagi, sekalipun kita beragama Kristen atau Katolik, tetapi perjumpaan kita, sosial media, televisi, berita, dan sebagainya, pertemanan kita dengan
saudara-saudara kita yang mayoritas Muslim, membuat kita tanpa sadar terpengaruhi, bahkan mengubah cara berpikir kita. Kita beriman, mengimani Yesus, beriman sebagai orang Kristen, orang Katolik, tetapi cara berpikir kita itu menggunakan cara pikir Islam. Ini. Misalnya tadi yang kita baru saja diskusikan, cara melihat kitab suci. Ini ya. Ketika orang Islam mau mengatakan, tuh lihat, ada ayat-ayat Alkitabmu yang dipalsukan itu, masa kamu masih mau percaya itu sebagai firman Allah? Itu dipalsukan. Kita langsung gundah. Karena apa? Karena kita memakai standar kesucian Al-Quran untuk melihat Alkitab. Cara berpikir kita orang Kristen sudah ngikut-ngikut orang Islam, bahkan dalam menilai kitab suci kita sendiri. Sama-sama disebut firman Allah, tetapi pengertian tentang firman Allah itu berbeda 1000%. Ini ya. Al-Quran, kalimatullah, sabda Allah. Alkitab juga kita sebut sebagai sabda Allah. Setiap pembacaan dalam liturgi, misa, kita mengatakan demikianlah sabda Tuhan. Ya. Tetapi pengertian kitab suci, Alkitab sebagai firman Allah dengan Al-Quran sebagai firman Allah, itu berbeda. Ya, berbeda sekali. Maka dari itu, bagi orang yang tidak melihat hal-hal ini secara utuh, perdebatan agama hanya akan menguras emosi dan justru hanya akan menjadi ajang saling mempermalukan satu sama lain dan menjadi peluang untuk meruntuhkan dan menggait banyak pengikut-pengikut baru. Bagi saya tidak berguna meladeni perdebatan agama, perdebatan iman secara akademis di antara dua agama yang berbeda ketika masing-masing tidak menanggalkan cara atau konsep berpikir agamanya. Ya, ini kalau tidak menanggalkan, tidak rendah hati untuk menanggalkan konsep berpikir agamanya, maka perdebatan atau diskusi iman hanya akan menjadi ajang untuk mengolok-olok. Ya. Contoh, perdebatan terbuka mengenai ketuhanan Yesus itu banyak sekali dokumentasinya di media sosial. Saya sering menyaksikan itu, tapi tidak sampai habis. Islam akan menjejali kita dengan ayat-ayat Alkitab sendiri untuk menguji ketuhanan Yesus. Kok bisa begitu? Ya. Bagaimana ketuhanan Yesus diuji oleh ayat-ayat Alkitab? Karena sistem berpikir teman-teman kita yang Muslim memang demikian. Iman atau agama itu lahir dari kitab suci. Itu konsep berpikir, prinsip mereka seperti itu. Agama atau iman itu lahir dari kitab suci. Sedangkan kekristenan itu tidak demikian. Kitab suci justru lahir dari iman. Ini bertolak belakang, berbeda sekali. Ya. Kalau Islam lahir dari Al-Quran atau terbentuk sesudah Al-Quran turun, tetapi kekristenan, kitab suci atau Alkitab itu justru ada sesudah munculnya iman akan Yesus Kristus. Lahir dulu kekristenan, baru kemudian Alkitab muncul di dalam kekristenan itu. Maka ketika Islam tidak memiliki kerendahan hati untuk menanggalkan cara berpikirnya, yang terjadi, jawaban demi jawaban orang Kristen hanya akan menjadi lelucon bagi mereka. Ini, maukah Anda jawabanmu dianggap sebagai bahan lelucon? Ini. Demikian juga ketika orang Kristen yang hadir dalam perdebatan itu terjebak dalam logika beriman dari teman Muslim, dia sendiri akan kebingungan untuk memberikan argumentasinya tentang iman, dan dia sendiri bisa-bisa akan tersesat dalam cara berpikir itu. Itu yang saya sering lihat. Ya. Beberapa tayangan menampilkan seorang bapak-bapak, ada bapak-bapak yang katanya pendeta, yang akhirnya belepotan sendiri menjelaskan, kebingungan sendiri menjelaskan, dan mempermalukan kekristenan kita. Ini
Saya menyayangkan ini. Akhirnya saudara-saudari, sudah panjang video ini, saya harap Anda betah mengikutinya. Ini yang penting, catatan terakhir saya ini. Perlulah kita sebagai orang Kristiani, orang Katolik, merendahkan diri di hadapan Sang Ilahi. Ini penting, merendahkan diri. Ketidakmampuan Anda untuk menjelaskan imanmu bukan berarti bahwa imanmu tidak masuk akal. Ya, ini. Ketidakcakapan intelektualitasmu tidak menunjukkan bahwa mutu imanmu itu terbatas atau tidak masuk akal. Kita sering diolok-olok. Orang Kristen itu yang penting, ya sudah, yang penting diimani sajalah, nggak usah dipikirkan. Yang penting diimani. Ya. Saudara-saudari, kalimat ini sepertinya indah sekali ya, menyakitkan. Tetapi ingat, setan di Taman Eden juga bilang hal yang sama kepada Hawa. Ya. Pakai bahasa yang serupa itu. Setan bilang, tentu Tuhan akan mengatakan, oh semua pohon di sini boleh dimakan, tapi pohon ini jangan, nanti kamu mati. Ya. Diimani saja kalimat itu, Allah itu. Tentu Allah akan mengatakan, taatilah aku. Ya. Padahal, kalau kamu makan buah itu Hawa, kamu bisa jadi cerdas. Kamu bisa tahu yang baik dan yang jahat. Kamu bisa bedakan itu. Kamu jadi berpengetahuan. Jadi makan buah pohon itu. Jangan hanya imani Allah, jangan hanya taat kepada Allah, tetapi kamu harus jadi cerdas. Kamu harus berpengetahuan. Ini catatan paling pertama dari kita punya Alkitab menyebut godaan setan itu. Jadi jangan khawatir, jangan ragu dan jangan runtuh ketika ada orang yang menggodamu dengan mengatakan, oh orang Kristen itu cuma yang penting ya diimani sajalah. Ya, ingat, setan mengucapkan itu kepada Hawa. Allah tidak melarang kita jadi cerdas, tidak. Tetapi kecerdasan paling tinggi adalah ketaatan pada firman Allah. Ini, ya. Kecerdasan paling tinggi adalah ketaatan pada firman Allah. Dan firman Allah itu menjelma menjadi manusia. Itulah Yesus Kristus. Ketaatan pada Yesus Kristus adalah kecerdasan tertinggi seorang manusia. Dan setan tidak mau itu terjadi. Setan mau kecerdasan level dia. Kecerdasan tertinggi adalah ketaatan pada firman yang menjadi manusia itu. Saudara-saudaraku, bagikan video ini jika Anda merasa bermanfaat. Jangan skip ketika Anda menonton, pastikan Anda mengikuti sampai habis. Kalau Anda merasa kurang jelas, Anda bisa menonton, menyaksikan penjelasan-penjelasan iman pada channel yang lain yang mumpuni, yang channel benar-benar Katolik. Ya, dan pastikan Anda tidak tertidur dalam beriman. Tuhan memberkati kita semua.